Mau lihat apakah Timur Tengah ini atau perang Teluk ini eskalasinya sampai kapan. Tentu dia akan berhenti untuk memperoleh keseimbangan baru. Tapi dalam proses dia berhenti, masalah di kita di Indonesia itu, apa yang akan terjadi di Indonesia, di negeri ini, kalau dia masih berlanjut mungkin sampai 1-2 bulan ke depan. Bagaimana cadangan energi kita itu terhalang karena Selat Hormuz ditutup. Bagaimana problem ekonomi yang memungkinkan terjadi krisis moneter, krisis fiskal, krisis daya beli, inflasi, dan seterusnya tuh. Jadi ini pertanyaan justru untuk membayangkan bahwa kalau perang berlanjut, konsekuensinya bagi Presiden Prabowo apa, mitigasi yang sudah disiapkan apa, kan itu dasar pikiran juga. Jadi sekali lagi kita coba membaca dengan asumsi bahwa perang itu adalah hakikat kehidupan, dan karena itu mitigasi memang sudah harus disiapkan setiap saat. Itu yang harus kita tanya tuh. APBN kita berubah pasti proyeksinya karena harga minyak pasti naik. Harga minyak naik itu, harga pangan pasti ikut naik karena biaya angkutan, harga-harga komoditas yang lain juga naik. Maka yang pasti hancur adalah dapur emak-emak, kan. Itu konsekuensinya tuh. Nah sekarang kalau itu terjadi dan kita lihat bagaimana kelas menengah turun kelas yang ke bawah itu makin papa, itu sebetulnya realisme yang mesti dihadapi oleh Presiden Prabowo. Nah tadi Anda menarik menyatakan ini soal dapur emak-emak ini yang mulai bisa nggak ngebul gitu untuk membeli sembako dan kebutuhan sehari-hari lainnya akibat harga BBM naik ya. Bagaimana kita harus menganalisis arah perang ini, karena baik pemimpin Iran maupun Trump juga sebenarnya menghadapi persoalan domestik. Kita tahu sebelum ini Iran juga diguncang oleh unjuk rasa besar-besaran, walaupun dikatakan bahwa itu adalah ulah dari agen-agen Mossad, tapi tetap saja ada elemen-elemen yang tidak puas di dalam pemerintahan, di dalam negeri di Iran. Sementara di Amerika Serikat pun sekarang juga masyarakat itu nggak puas dengan atau kecewa dan tidak sepakat dengan langkah yang dilakukan oleh Trump. Bahkan Kongres itu sekarang sudah mulai memang ada analisis gitu, bahwa Amerika mereka sendiri sudah bicara dengan Pentagon dan mendapatkan taklimat bahwa nggak ada itu tanda-tanda Iran mau menyerang Amerika sehingga jadi justifikasi untuk melakukan serangan terhadap Iran. Ya memang ada analisis bahwa Amerika akan berhenti untuk membombardir Iran, demikian juga Israel, kalau terjadi apa yang sekarang disebut sebagai regime change, perubahan pemerintahan itu. Tapi pertanyaannya, perubahan pemerintahan itu ke arah mana tuh? Kan kita mau mengerti bahwa Iran pernah jadi negara sekuler zaman Reza Pahlavi. Iran juga berkali-kali masuk kembali di dalam konservatisasi politik atau konservatisme politik, ketika politik dikendalikan oleh para mullah, dan di samping para mullah pemimpin-pemimpin militer. Jadi pertanyaannya di situ sebetulnya. Kan bagi Amerika, Iran itu bukan musuh. Iran itu dianggap bajingan karena merampas demokrasi, kan. Itu juga mesti kita pahami, kan. Israel mungkin melihat Iran sebagai musuh tuh karena beda visi ideologis. Tapi bagi Amerika yang sangat pragmatis itu, Donald Trump pasti menganggap dia bukan musuh, dia maling mencuri ide-ide demokrasi. Jadi maling itu nggak ada nilainya tuh. Karena itu dihajar aja oleh Trump. Nah Israel justru memanfaatkan itu. Israel melihat bahwa Trump bisa backup kami untuk menghajar Iran. Oleh karena itu Trump akan jadi Trojan horse kami, jadi kuda Troya Israel tuh. Dan kelihatannya itu yang terjadi tuh. Tapi sekali lagi, kalau eskalasi dengan perspektif tadi, entah jadi kuda Troya, berapa lama kuda Troya ini bisa dimanfaatkan, sementara di dalam negerinya si kuda Troya ini juga mengalami masalah dengan soal-soal moral, Epstein file dan macam-macam tuh, kedudukan Trump yang terancam dilengsarkan. Jadi semua hal itu memperlihatkan atau menunjukkan dengan jelas
arah dari perang Teluk yang kalau Trump baru dilengsarkan bulan Oktober misalnya, atau 3-4 bulan lagi, lalu persiapan Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi di dalam negeri seberapa kuat tuh. Nah, kalau itu yang kita hitung, maka kita menjadi rasional untuk melihat politik. Kalau kita sekedar emosional, ya memaki-maki segala macam, ya kita tahu bahwa ada yang tidak bermoral dilakukan oleh Trump, tetapi kita mesti ikut juga analisis yang lebih real di dalam negeri kita, kemampuan kita bertahan secara ekonomi, kemampuan kita untuk menghitung langkah diplomasi dalam rangka menyelamatkan APBN kita, kan itu lebih penting sebetulnya kan, dan itu yang menunjukkan sebetulnya kecerdikan dari Presiden Prabowo. Kita tunggu apa sebetulnya akan diucapkan Presiden Prabowo. Kalau hasil analisis kabinet bahwa perang ini akan berlanjut, maka kita akan tunggu di depan kamera menteri-menteri teknis itu, Menlu, Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian, Pak Syafri misalnya akan muncul di televisi untuk memberi sinyal bahwa perang akan berakibat pada ekonomi akan berakibat pada ketidakstabilan politik sangat mungkin menyebabkan kekacauan di dalam negeri itu yang sering saya sebut sebagai crossfire atau bertemu. Ya, oke teman-teman, kembali lagi di channel kita. Kali ini kita barusan tadi melihat sebuah cuplikan video di mana ini pembahasan mengenai perang antara Iran dan Israel dan dampaknya bagi negara kita, terutama kenaikan daripada BBM, terutama gas teman-teman, bensin ya, itu melonjak naik karena mereka atau pintu utama dari Iran itu mengekspor daripada ke Indonesia itu minyak ya ditutup. Kenapa? Karena perang itu sedang berlangsung dan kita lihat juga perang Israel menyerang habis-habisan kota Israel teman-teman, dan juga sebaliknya Iran juga tidak mau mengalah, tidak mau juga mengambil ribet. Mereka juga menggunakan rudal untuk menghantam daripada bagian Israel, terutama di bagian-bagian pangkalan militer Israel. Ini kita lihat korbannya berjatuhan di mana-mana. Saya lihat di video teman-teman, luar biasa sekali. Kalaupun kita bisa mendoakan, hanya yang doa lah yang bisa kita ucapkan kepada mereka agar perdamaian itu di hati mereka dapat bisa diwujudkan untuk bisa berdamai satu dengan yang lain teman-teman. Nah, karena di sini sudah ada beberapa tanggapan, mari kita baca dan coba kita telah bersama. Di sini dikatakan sebut damai adanya di surga, Rocky perang pasti akan berlanjut. Sebagai informasi, usai serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari tahun 2026 ini, eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah terus meluas. Iran beberapa kali melakukan serangan balik ke Iran beserta sekutu AS yang ada di Timur Tengah. Dampak konflik yang terjadi di think tank akhirnya bisa dirasakan ke seluruh masyarakat dunia terkait lonjakan harga minyak, bahkan hingga menyebabkan krisis ekonomi di suatu negara. Dengan demikian, berbagai upaya damai digaungkan oleh banyak negara termasuk Indonesia. Menurut pengamat politik Rocky Gerung, perdamaian menjadi suatu cita-cita kendati dalam prinsip politik realisme, istilah damai hanya bersifat sementara. Harus dipahami bahwa damai itu hanyalah jarak di antara dua perang. Kira-kira begitu pandangan realisme. Jadi kalau kita beda the nature of war, hakikat perang itu, ya memang umat manusia itu manusia itulah peradaban, itulah konsekuensi dari posisi manusia terhadap manusia yang lain, yaitu akan ada permusuhan, kata Rocky dikutip dari kanal YouTube pribadinya pada hari Rabu. Lanjut dia, damai hanya ada di surga atau akhirat, sementara dalam kehidupan di dunia perang selalu terjadi. Hal itu bisa dilihat dalam sejarah peradaban umat manusia. Damai adanya di surga, gampangnya begitu. Jadi kita harus mulai dari filosofi itu, bahwa perang pasti akan berlanjut, setelah damai pasti akan ada perang lagi, tandasnya. Akademisi yang dikenal kritis ini menyebut perdamaian sangat perlu dilakukan agar manusia tidak punah. Tapi perdamaian itu sekali lagi dia semacam jeda dari perang, bukan damai yang abadi. Damai yang abadi itu adanya di akhirat.
Ya, teman-teman, di sini luar biasa sekali tanggapan daripada Rocky Gerung, memberikan sedikit pemahaman kepada kita. Memang perdamaian itu perlu dan sangat-sangat kita perlukan, tetapi bagi Israel dan Iran ini perdamaian itu hanya sementara atau hanya jarak waktu, tetapi lama-lama dan terbukti juga teman-teman, memang Iran dan Israel kemarin pernah perang, tetapi pada akhirnya berdamai, dan itu benar yang dikatakan Rocky Gerung, hanya berupa jarak, akan tetap ada juga dan perang antara kedua negara ini, teman-teman. Muhammad bisa ngamuk ke Prabowo. Rocky Gerung ingatkan dampak penutupan Selat Hormuz untuk Indonesia. Pengamat politik Rocky Gerung mengingatkan bahwa jika Selat Hormuz ditutup selama 2 bulan akibat konflik Timur Tengah, dampaknya terhadap Indonesia bisa langsung terasa, terutama menipisnya pasokan energi dan harga kebutuhan pokok. Menurut Rocky, kenaikan harga BBM dan kelangkaan LPG berpotensi memicu kemarahan rakyat, khususnya emak-emak yang menjadi kelompok paling terdampak. Ia menekankan bahwa pemerintah sebaiknya memprioritaskan mitigasi nyata, seperti memastikan pasokan listrik atau energi alternatif bagi rumah tangga, ketimbang terlalu fokus pada analisis perang yang terjadi di berita atau berbagai platform media sosial. Kalau APBN terhantam, ya emak-emak yang bakal ngamuk, emak-emak yang akan angkat perang dengan Prabowo. Realnya begitu, katanya seperti dikutip dari YouTube Rakyat Bersuara. Rocky menekankan kepentingan membaca dampak ekonomi dan sosial secara realistis, termasuk potensi kelangkaan bahan bakar, LPG, dan kebutuhan pokok lainnya. Menurut Rocky, strategi mitigasi seperti gratis listrik atau bantuan energi rumah tangga bisa menjadi langkah efektif agar efek krisis global tidak berujung pada ketidakpuasan publik. Apa yang mesti dilakukan oleh Prabowo? Gratiskan listrik bagi kompor listrik ke emak-emak supaya mereka nggak turun di jalan raya. Kalau nggak ada energi alternatif, ya ngamuklah rakyat kelas menengah. Ulasan saya mitigasinya adalah mulai dari memikirkan listrik digratiskan supaya efek katastrofi dari Timur Tengah itu tidak menjadi alasan bagi rakyat untuk menghajar presiden karena nggak mampu menyediakan energi. Rocky menegaskan bahwa isu energi dan APBN harus menjadi fokus utama pemerintah untuk mencegah krisis sosial yang bisa timbul akibat konflik global, khususnya yang melibatkan jalur penting seperti Selat Hormuz. Jadi nggak usah sok-sok analisis perang itu nggak mampu. Mending mulai membaca mitigasi apa yang akan kita pakai untuk memperbaiki postur APBN kita. Itu pungkas daripada Rocky. Ya, teman-teman, di sini Rocky Gerung memberikan berupa pemahaman kepada warga Indonesia. Ya, lebih baik dulu urus lah ya pribadi Anda untuk apa yang digunakan dan ketika perang ini berlanjut dan apa efeknya, terutama bagi pengguna gas LPG, terutama bahan BBM akan mengalami lonjakan kenaikan. Nah, mudah-mudahan teman-teman kita berdoa supaya masalah antara Israel dan Iran dapat cepat terselesaikan. Oke teman-teman, demikian saja lumpasan kita dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.